Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ananda sekalian, ikhwan dan akhwat, serta ayah bunda yang ikut menyimak program Tajwid Metode Umi rahimakumullah. Ini adalah video pembukaan sekaligus pengenalan tentang metodologi pembelajaran Al-Quran, metode Umi, tajwid dasar. Untuk tata cara pengajaran Al-Quran adalah sama seperti mana kita mengajarkan jilid Umi untuk edisi anak-anak ataupun mengajarkan jilid Umi dewasa dan juga mengajarkan gharib, yakni guru duduk beserta murid dalam keadaan yang rapi membentuk huruf O dan guru posisinya ada di depan murid. Kemudian membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dari ta'awudz. Kemudian dilanjutkan doa untuk kedua orang tua dan doa Nabi Musa. Dan dilanjutkan dengan doa awal pelajaran sebagaimana yang sudah dicontohkan. Selanjutnya dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek yang sudah ditentukan oleh sekolah ataupun lembaga masing-masing. Kemudian mengulang kembali pelajaran yang lalu dengan menggunakan alat peraga secara klasikal. Selanjutnya penanaman konsep secara baik dan benar. Kemudian pemahaman konsep atau latihan. Kemudian terapkan dengan terampil dan berikan tugas-tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, doa akhir pelajaran sebagaimana yang dicontohkan. Untuk hafalan tingkat tajwid ini ada 4 surat, yakni dari surat Al-Balad, surat Al-Fajr, Al-Ghasyiyah, dan Al-A'la. Ini adalah merupakan hafalan minimal dari Ummi Foundation. Adapun dari lembaga masing-masing silahkan ditambah lagi hafalan-hafalannya. Dan hafalan minimal ini adalah untuk syarat khataman dan imtihan metode Umi. Jadi minimal surahnya sampai surah Al-A'la. Jadi kalau kita murojaah, mengulang-ulang hafalan, maka diulang sesuai dengan urutan Al-Quran, yakni dari atas turun ke bawah. Dari surah Al-A'la turun ke Al-Ghasyiyah, turun ke surah Al-Fajr, turun lagi kepada surat Al-Balad, turun lagi kepada surat Asy-Syams, turun lagi kepada surat Al-Lail, turun lagi kepada surat Ad-Duha, terus sampai surat An-Nas, dengan total surat yang minimal dihafal adalah 28 surat dari An-Nas sampai Al-A'la. Dan alangkah lebih baiknya lagi apabila santri dan santriwati mampu untuk menghafalkan lagi, maka ditambah lagi dengan 10 surat. Yakni sambungannya dari surat At-Tariq, kemudian setelah surat At-Tariq adalah Al-Buruj, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, dan An-Nazi'at serta An-Naba. Jadi ada sisa 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz ammanya. 10 surat lagi kalau mau sempurnakan 1 juz – juz
Kemudian selanjutnya pembagian waktu bagi lembaga ataupun sekolah yang cuma menyediakan waktunya 60 menit saja dalam sekali tatap muka atau dalam 1 jam, maka kelas tajwid ini adalah pembagian waktunya sebagai berikut. 5 menit pembukaan, 10 menit hafalan surat-surat pendek sebagaimana yang sudah ditentukan tadi. Kemudian 20 menit tajwidnya yang berisi dari penanaman konsep, pemahaman konsep, setoran hafalan dan lain sebagainya. Dan 20 menit tadarus Al-Quran atau klasikal baca simak murni. Jadi tadarus Al-Quran tetap ada dalam pembelajaran tajwid untuk supaya santri dan santriwati lancar dalam membaca Al-Quran. Dan 5 menit terakhir adalah penutup. Kemudian pokok bahasan tajwid itu ada 10 bab. Yakni bab yang pertama hukum nun sukun atau tanwin, yang nantinya berisi juga 5 subbab atau 5 judul, yakni seperti hukum idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa hakiki. Kemudian bab yang kedua adalah gunnah, nun dan mim yang bertasydid. Bab yang ketiga hukum mim sukun. Bab yang keempat macam-macam idgham. Bab yang kelima hukum lafaz Allah. Bab yang keenam qalqalah. Bab yang ketujuh idhar wajib. Bab yang kedelapan hukum ra. Bab ke-9 hukum lam ta'rif al. Dan bab yang ke-10 adalah hukum mat, yang di dalamnya itu ada mat tabi'i dan mat far'i. Dan mat far'i adalah merupakan mat cabang yang berisi 13 mat. Demikian. Kemudian untuk tahapan mengajarkan tajwid ada 4 tahapan. Yakni yang pertama menjelaskan konsep teori tajwidnya beserta contohnya. Kemudian menguraikan hukum-hukum bacaan dalam contoh, yakni dalam bentuk tanya jawab. Jadi nanti ada tanya jawabnya, kenapa, mengapa, sebutkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga mencari contoh dalam sebuah bacaan Al-Quran, kemudian nanti akan diuraikan bacaan tersebut. Yang keempat, siswa store materi tajwid dengan hafalan sambil guru mengisi di lembar ketuntasan materi tajwid. Jadi metode tajwid ummi dasar dari ummi ini merupakan hafalan. Bentuknya adalah hafalan. Insya Allah apabila fokus dan istiqomah dan juga benar-benar belajar tajwid ini, insya Allah kita akan hafal dengan penguraiannya. Itulah ciri khas daripada metode ummi, dan itu merupakan skill atau keahlian, keterampilan dari santri dan santriwati ataupun kita sebagai peserta yang mengikuti program ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.